Selamat berjumpa kembali saudara-saudara di Pitutur Channel saat ini. Sebelum saya bicarakan suatu topik, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Wesley Go yang telah memberi berkat bagi kami, baik berupa materi maupun berupa vitamin yang sangat bermanfaat bagi kami. Juga terima kasih juga kepada Ibu Deborah yang juga berkenan memberikan bagian daripada itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita akan bicarakan suatu topik yang sekarang ini menjadi perdebatan atau perbincangan, yaitu tentang apakah sekali selamat tetap selamat, atau keselamatan itu bisa hilang. Saudara-saudara, pasti setiap hamba Tuhan mempunyai pendapat sendiri. Ada yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Itu tidak salah, karena ada ayat yang menyatakan, yang mendasarkan pendapat itu, saudara-saudara. Misalnya di Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, Aku, artinya Tuhan Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dikatakan di sini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi domba-domba, yaitu orang-orang Kristen yang sudah menerima keselamatan. Mereka tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Bukankah ayat ini jelas bahwa keselamatan itu tidak hilang, atau sekali selamat tetap selamat? Belum juga ayat yang lain, misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 12, siapa yang percaya kepadanya diberi hak disebut sebagai anak Allah. Saudara-saudara, tapi ada pendapat yang lain mengatakan tidak, keselamatan itu bisa berubah. Itu juga kuat, saudara, pendapat itu, karena mereka itu mendasarkan ayat-ayat Alkitab. Di mana itu? Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4-6 yang mengatakan demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Nah, di sini ada kata murtad yang tidak mungkin dibaharui lagi. Dua-duanya benar, saudara-saudara. Dua-duanya mendasarkan suatu ayat yang kuat. Jadi kalau orang bertanya, apakah sekali selamat tetap selamat? Ya, itu betul. Atau ada orang mengatakan keselamatan itu bisa berubah. Itu betul. Jadi kita melihat di sini suatu dua pendapat yang berbeda tapi betul. Saudara-saudara, kita melihat jawabannya itu kadang-kadang orang menghendaki sekali selamat tetap selamat, ya dan tidak. Maaf, ya atau tidak. Ya, atau tidak. Jadi jawabannya yang sebenarnya ya atau tidak. Namun diperhadapkan suatu kenyataan bahwa dua-duanya mempunyai suatu pendapat berdasarkan firman Tuhan.
Jadi mana yang betul itu? Timbul suatu pertanyaan, saudara-saudara. Adakah jawaban alternatif? Kalau seandainya ada jawaban alternatif, berarti jawabannya ya dan tidak. Bukan ya atau tidak, tapi ya dan tidak. Nah, ini sangat membingungkan, saudara-saudara. Ya dan tidak. Ya benar, tidak benar, juga benar. Nah, saudara-saudara, untuk jawaban alternatif ini memang nampaknya membingungkan. Tapi apakah itu ada dasar firman Tuhan, saudara-saudara? Kita akan baca sebagai nanti perbandingan, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 8. Dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, sebenarnya hajaran, saudara-saudara, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya tidak akan menguraikan ayat ini, tapi saya fokus pada dua jenis anak di sini. Yang pertama itu dikatakan bukanlah anak. Anak itu diterjemahkan yang sebetulnya anak sah. Anak sah di dalam bahasa Yunaninya ada huios. Dan yang kedua, tetapi anak-anak gampang. Jadi di sini sebetulnya ada dua anak, yaitu anak sah yang disebut huios dan anak gampang. Anak gampang itu anak yang tidak sah, yang kalau bahasa nggak akrab yaitu anak haram. Tapi kita nggak pakai itu, sebab haram dan najis itu istilah familiar bagi sebelah, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat apa sebetulnya yang menjadikan orang Kristen itu sebagai anak sah dan anak tidak sah. Nah, ini apa dasarnya disebut anak sah dan anak tidak sah? Nampaknya sulit, tetapi ada sedikit panduan di dalam Efesus 1 ayat 13. Dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita melihat di sini anak yang sah dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Kita lihat di sini meterai. Meterai itu berperan untuk pengesahan suatu perjanjian. Jadi orang Kristen yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus itu menjadi anak sah. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak sah? Ya, orang Kristen mungkin seagama Kristen, tetapi tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mungkin secara gampangnya disebut, wah, Kristen KTP gitu ya. Nah, itu. Namun saudara-saudara, bagaimana mengetahui seorang itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus atau belum? Sulit, saudara-saudara. Secara luar kita tidak bisa membedakan. Sama aja. Nampak luar sama saja, nggak ada bedanya. Mungkin orang hanya bukan menyebut ciri-cirinya ya, bukan ciri-cirinya, tapi indikasi. Orang memberikan indikasi, wah, itu sebagai orang Kristen yang benar, anak sah ya. Oh, dia rajin ke gereja, rajin berbakti, sudah dipakai Tuhan di mana-mana, menyelamatkan orang banyak, sudah menjadi pendeta yang besar, ya, menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Oh, pasti dia sebagai anak sah. Itu ciri-ciri mungkin ya. Sebagian orang mengatakan, wah, dia rohani sekali, luar biasa. Ya, pasti dia anak. Tapi baliknya, orang yang malas, orang yang malas berdoa, malas ke gereja,
ya kita nggak tahu ya perbuatannya gimana. Dia pasti bukan anak yang sah, anak gampangan itu, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit sambat gitu ya, kurang mau bersyukur. Itu mungkin indikasi orang itu bukan anak yang sah. Tapi saudara-saudara, indikasi itu juga belum tentu benar. Banyak orang yang nampaknya dipakai. Kita ingat orang ngetuk pintu ya, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kau. Nyala. Loh, Tuhan, aku sudah banyak membuat mujizat bla 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 begini. Wah, pasti dulu orang memberikan indikasi dia anak yang sah. Saudara-saudara, suatu pertanyaan. Ya, ini benar juga. Orang diselamatkan oleh iman. Sola fide, hanya oleh iman diselamatkan. Tapi suatu pertanyaan, saudara-saudara. Apakah iman itu unconditional? Tidak bersyarat. Pokoknya iman aja ya. Tidak bersyarat. Tidak, saudara-saudara. Kita jarang mendengar iman yang menyelamatkan adalah iman yang bersyarat. Wah, ini pasti banyak orang yang menentangnya, saudara-saudara. Saya tahu ini ya. Namun demikian, firman Tuhan memberikan suatu syarat keselamatan. Iman yang menyelamatkan itu yang bagaimana, saudara-saudara? Coba saudara renungkan dan jawab. Apakah syarat iman yang menyelamatkan, saudara-saudara? Baiklah kita baca dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam Markus 13 ayat 13 dikatakan demikian, saudara-saudara. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Jadi syaratnya apa? Yang dikatakan di sini bertahan dalam iman, bertahan dalam keadaan tetap beriman, sampai kesudahannya akan selamat. Nah, kesudahannya itu gimana, saudara-saudara? Nah, kesudahannya itu ya kesudahan hidup ini. Jadi syarat iman yang menyelamatkan adalah tetap beriman sampai kesudahannya. Itu syaratnya. Percuma iman hanya permulaan, di pertengahan, percuma dipakai Tuhan, tapi nggak sampai kesudahannya. Ayat lain yang meneguhkan yaitu di dalam kitab Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini ya. Hendaklah kau setia sampai mati, kau akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudara, iman yang menyelamatkan itu bersyarat. Bersyaratnya bertahan sampai kesudahannya, sampai akhir hidupnya. Sebagaimana kalau orang meninggal selalu menggunakan ayat-ayat ini di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah memelihara iman. Nah, ini saudara-saudara. Jadi dengan apa yang kita baca saat ini, kita tidak bisa memastikan seseorang itu selamat atau tidak. Sebab kepastian keselamatan itu ditentukan pada kesudahannya, pada akhir kehidupannya. Rasul Paulus juga sudah memberikan bukti ini pada waktu dia akan dihukum mati di Roma. Dia katakan di dalam ayat Filipi 2 ayat 12. Dikatakan Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau Rasul Paulus di dalam 2 Timotius itu ungkapan pada waktu dia akan mati dibunuh, ya, dihukum. Oleh karena itu dia juga memberikan nasihat.
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan ini bukan berarti kita ingin memperoleh keselamatan, tapi kita yang sudah menerima keselamatan itu kita pelihara, kita jaga. Mungkin banyak godaan-godaan untuk menjatuhkan iman keselamatan kita, tapi ini kita harus kerjakan, artinya kita harus memelihara iman itu. Inilah syarat keselamatan, saudara-saudara. Jadi kita mempunyai tanggung jawab. Oleh karena itu, bukan maksud saya kita harus meragukan keselamatan saudara, keselamatan saya sendiri. Secara individu kita harus mempunyai iman, saya pasti selamat. Tapi orang lain nanti dulu. Nanti di akhir kehidupannya yang menentukan. Tetapi bagi saudara secara pribadi dan saya pribadi berketetapan, aku pasti selamat. Saudara-saudara, sekian, biarlah ini menjadikan bahan perenungan bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Selamat berpisah sampai bertemu kembali.